warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang PPN dan PPNBM. Kami yang beranggotakan, pertama ada Fakri Ottaviones dengan nomor BP 1911022 Yang kedua ada Indri Kurnia dengan nomor BP 1911022 Yang ketiga ada Monika Cahyani dengan nomor BP 1911022 Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama. Pengertian pajak pertambahan nilai atau PPN. Apa itu PPN? Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadikan pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. PPN dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Namun beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya. Baiklah. Selanjutnya, objek PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau biasa disebut dengan objek PPN adalah yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor ke jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Selanjutnya, ada 7 karakteristik PPN yang perlu kita ketahui. Yang pertama, merupakan jasa pajak tidak langsung. Artinya, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yakni pihak yang mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak. Selain itu, tanggung jawab penyetoran pajaknya tidak berada di pihak yang memikul beban pajak. Yang kedua, merupakan pungutan yang sifatnya objektif. Kewajiban untuk membayar PPN ditentukan oleh objek pajak, sehingga kondisi subjek pajak tidak diperhitungkan sama sekali. Kondisi seseorang sebagai subjek pajak, terlepas dari gender, status sosial, ataupun daya beli, semuanya sama di mata PPN, sehingga dikenakan besaran pungutan yang sama. Yang ketiga, multi-stage tax. Artinya, PPN dikenakan pada seluruh rantai produksi dan distribusi. Setiap barang yang menjadi objek PPN mulai dari pabrik ke pedagang besar hingga ke pengecer atau retail, semuanya dikenakan PPN. Selanjutnya yang keempat, dihitung dengan metode indirect subtraction. Pajak yang dipungut PKP penjual tidak langsung disetorkan ke kas negara. PPN terutang yang harus dibayarkan ke kas negara merupakan hasil perhitungan mengurangkan PPN yang dibayar kepada PKP yang lain yang dinamakan pajak masukan dengan PPN yang dipungut dari pembeli yang dinamakan pajak pengeluaran. Yang kelima merupakan pajak atas konsumsi umum dalam negeri. PPN hanya dikenakan pada konsumsi badan kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dilakukan di dalam negeri. Oleh karena itu, komoditas impor juga dikenai PPN dengan besaran sama dengan komoditas lokal. Yang keenam bersifat netral. Netralitas PPN dibentuk oleh 2 faktor, yakni dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa dan menganut prinsip tempat tujuan dalam pemungutannya. Yang ketujuh, tidak menimbulkan pajak berganda. Kemungkinan adanya pajak berganda dapat dihindari karena PPN hanya dipungut atas nilai tambah saja.
Selanjutnya, tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 2009 Pasal 7. Yang pertama, tarif PPN adalah 10%. Yang kedua, tarif PPN adalah 0% diterapkan atas yang pertama, ekspor barang kena pajak berwujud, yang kedua, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, yang ketiga, ekspor jasa kena pajak. Yang ketiga, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15%, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Dampak buruk tarif PPN naik yang berdampak pada perekonomian masyarakat Indonesia. Yang pertama, memicu harga barang-barang naik di tengah pemulihan ekonomi. Yang kedua, akan memikul daya beli masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Yang ketiga, inflasi tercipta karena PPN mempengaruhi harga akhir di tangan konsumen. Yang keempat, di sektor retail turunnya daya beli masyarakat karena naiknya harga bisa menyebabkan merosotnya omset. Yang kelima, sektor retail berpotensi gulung tikar karena berkaitan dengan sektor lain seperti logistik, pertanian, hingga industri manufaktur. Yang terakhir, berpengaruh terhadap serapan tenaga kerja akibat dari kebijakan penyesuaian PPN. Baiklah, yang berikutnya itu menyetor dan melaporkan PPN. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah pihak yang wajib menyetorkan dan melaporkan PPN. Batas untuk pelaporan PPN dan PPNBM adalah akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP, ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran ialah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Sedangkan pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, maupun membuat produknya. Baiklah, yang selanjutnya itu PPNBM. PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan atas barang kena pajak atau BKP yang mewah. Pemungutan PPNBM hanya dilakukan sekali saja, yaitu pada saat penyerahan BKP oleh produsen atau pabrik ke konsumen, dan pada saat impor barang kena pajak tergolong mewah tersebut. Adanya PPNBM ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan beban pajak antara konsumen yang memiliki penghasilan tinggi dengan konsumen yang memiliki penghasilan rendah. Selain itu, PPNBM juga bertujuan untuk mengendalikan pola konsumsi atas barang kena pajak mewah dan memberikan perlindungan kepada pengusaha lokal dalam memasarkan dagangannya. Selanjutnya itu objek PPNBM. Beberapa dari kita mungkin masih merasa kebingungan mengapa kita harus membayar objek PPN seperti mobil, motor, atau barang kena pajak mewah lainnya dengan sangat mahal. Mahalnya objek PPNBM yang tergolong mewah tersebut disebabkan atas pembelian barang-barang mewah yang dikenakan PPNBM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 yang kini sudah mengalami perubahan, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang termasuk dalam objek PPNBM adalah yaitu yang pertama, objek PPN bukan merupakan kebutuhan pokok. Yang kedua, objek PPNBM hanya dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat tertentu. Ketiga, objek PPNBM umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi. Yang keempat, objek PPNBM dikonsumsi demi status atau untuk menunjukkan status sosialnya. Berikutnya yaitu contoh PPNBM, seperti mobil, perhiasan, apartemen, rumah townhouse, pesawat udara, dan sejumlah barang mewah impor. Berikutnya itu karakteristik PPNBM. PPNBM memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, merupakan pungutan tambahan. PPNBM merupakan pungutan tambahan yang dikenakan pada barang mewah yang notabene merupakan konsumen dengan daya beli tinggi, memikul beban tambahan lebih tinggi dibanding konsumen berdaya beli rendah. Sebab jika tidak dibebankan pungutan tambahan, maka tidak ada azas keadilan. Karena konsumen yang daya belinya tinggi membayar
presentasi pajak yang sama dengan konsumen dengan daya beli rendah. Yang kedua yaitu hanya dikenakan satu kali. PPNBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat impor atau penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan pabrikan yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga yaitu tidak dapat dikreditkan. Karena sasaran PPNBM adalah konsumen, maka tujuan memberi beban pajak tambahan tidak akan tercapai apabila PPNBM dapat dikreditkan, karena PPNBM yang dibayar akan masuk kembali ke kas perusahaan pedagang besar. Oleh karena itu, PPNBM akan dibebankan sebagai biaya oleh pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak pada mata rantai distribusi yang kedua, sehingga akan menjadi unsur harga jual yang diminta dari pembeli, yaitu pengusaha kena pajak pada jalur berikutnya atau konsumen yang secara langsung membeli dari pedagang besar. Berikutnya yang keempat, jika diekspor, PPNBM yang dibayar pada saat perolehan dapat diminta kembali. Meski PPNBM tidak dapat dikreditkan, tetapi apabila BKP yang tergolong mewah diekspor, maka PPNBM yang dibayar berkaitan dengan perolehan BKP yang tergolong mewah yang berhubungan langsung dengan barang kena pajak dapat diajukan permintaan restitusi. Halo semuanya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu materi tentang tarif PPNBM. Berdasarkan pasal 8 UU nomor 42 tahun 2009, tarif PPNBM dikelompokkan menjadi dua, yakni yang pertama, tarif PPNBM atas kendaraan bermotor, dan yang kedua, tarif PPNBM atas non-kendaraan bermotor. Secara keseluruhan, berdasarkan pasal 8 Undang-Undang nomor 42 tahun 2009, tarif PPNBM ditetapkan paling rendah sebesar 10%, paling tinggi sebesar 200%. Namun, jika pengusaha melakukan aktivitas ekspor BKP tergolong mewah, maka akan dikenakan pajak dengan tarif 0%. Yang kedua yaitu formulir pelaporan PPNBM. Dalam melaporkan PPNBM atas pembelian objek PPNBM, wajib pajak harus menggunakan formulir SPT masa PPN 1111. Apabila transaksi jual beli antara BKP yang menjadi objek PPNBM, PPN, dan PPPN impor, maka dapat dilaporkan secara bersamaan. Nah, pelaporan PPNBM ini harus dibuat paling lambat akhir bulan berikutnya setelah faktur dibuat. Selanjutnya untuk materi yang ketiga yaitu perbedaan PPN dan PPNBM. Berdasarkan masing-masing karakteristiknya, secara garis besar terdapat 3 poin perbedaan PPN dan PPNBM, yakni yang pertama, jenis pungutan. Pada PPN, jenis pungutan yang dibebankan adalah pungutan atas nilai tambah barang. Sementara PPNBM merupakan pungutan tambahan yang dikenakan selain PPN kepada barang yang sifatnya mewah. Yang kedua, pengenaan pajak. PPN dikenakan di setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi, mulai dari tingkat pabrikan, tingkat pedagang besar, hingga tingkat pedagang mengecer. Sementara, PPNBM hanya dikenakan satu kali, yakni saat impor atau saat penyerahan BKP di dalam negeri oleh pabrikan yang menghasilkannya. Yang ketiga, pengkreditan. PPN dapat dikreditkan melalui mekanisme pajak, masukan, dan pajak keluaran. Sementara, PPNBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN atau PPNBM lainnya. Selanjutnya mengenai mekanisme pelaporan PPN dan PPNBM. Dalam hal pelaporan, PPN dan PPNBM menggunakan SPT masa PPN atau bisa disebut juga dengan SPT masa PPN 111 yang merupakan form yang digunakan PKP untuk melaporkan hitungan besaran pajak PPN dan PPNBM yang terutang. PKP yang memungut PPN dan atau PPNBM wajib menerbitkan faktur pajak sebagai bukti telah dipungutnya PPN dan atau PPNBM. Dalam prosesnya, penerbit faktur pajak harus memiliki sertifikat elektronik dan membuat e-faktur. Nah, untuk yang terakhir, dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, objek PPNBM merupakan BKB yang tergolong mewah. Yang kedua, regulasi objek PPNBM. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga pajak pertambangan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga, tarif PPNBM terbagi menjadi dua kelompok,
yakni tarif PPN BM kendaraan bermotor dan yang kedua non kendaraan bermotor. Kesimpulan yang keempat, setiap kelompok tarif PPN BM atas objek PPN BM memiliki regulasi yang berbeda-beda. Yang kelima, formulir yang digunakan dalam melakukan pelaporan PPN BM adalah formulir SPT masa PPN 1111. Berikutnya itu contoh soal PPN. PT Gaga merupakan pengusaha kena pajak yang menjual elektronik di Padang. Selama September 2020, PT Gaga melakukan berbagai transaksi sebagai berikut. Yang pertama, penjualan secara langsung kepada konsumen sebesar 1.600 juta. Yang kedua, membeli sebuah mobil box untuk mengangkut barang dengan harga 550 juta dan harga tersebut sudah termasuk PPN. Dari transaksi-transaksi yang terjadi di atas, maka hitunglah PPN dari transaksi tersebut dan berapa total PPN yang harus disetorkan. Baiklah, untuk transaksi pertama yaitu menghitung PPN. Penjualan secara langsung kepada konsumen sebesar 1.600 juta. Maka PPN dari penjualan tersebut adalah 10%. Tarif PPN adalah 10% dikali 1.600 juta. Maka didapatkanlah PPN sebesar 160 juta. 160 juta merupakan PPN keluaran karena melakukan penjualan. Berikut yaitu transaksi kedua. Membeli sebuah mobil box untuk mengangkut barang dengan harga 550 juta dan harga tersebut sudah termasuk PPN. Maka dasar pengenaan pajaknya adalah 100 dibagi 110 dikali 550 juta. Maka didapatkanlah dasar pengenaan pajaknya itu 500 juta. Maka PPN dari 500 juta yaitu 10% dikali 500 juta sama dengan 50 juta. 50 juta termasuk PPN masukan karena melakukan pembelian. Selanjutnya itu total PPN yang harus disetorkan. PPN keluaran yang kita dapatkan yaitu sebesar 160 juta dan PPN masukan yaitu 50 juta. Cara menghitung PPN yang harus disetorkan yaitu pajak keluaran dikurang dengan pajak masukan. Maka 160 juta dikurang 50 juta, maka hasil PPN yang harus disetorkan yaitu 110 juta. Jadi, total PPN yang perlu PT Gaga setorkan atas transaksi yang dilakukan selama September 2020 tersebut adalah sebesar 110 juta rupiah. Selanjutnya contoh soal yang kedua untuk PPN yaitu Toko Gaga menjual kulkas sebanyak 20 kulkas dengan harga satuannya sebesar 6 juta rupiah. Lalu, berapakah PPN terutang toko Samsung yang wajib disetorkan? Jawabannya yaitu total DPP atas penjualan 20 kulkas sama dengan 20 dikali 6 juta sama dengan 120 juta. PPN-nya yaitu 10% dikali 120 juta hasilnya adalah 12 juta. Jadi, PPN terutang yang wajib disetorkan toko Samsung sebesar 12 juta. Selanjutnya untuk contoh soal PPN BM. Soal yang pertama yaitu, Bapak Alex merupakan seorang pengusaha di bidang produksi film. Pada suatu saat, beliau membeli sebuah mobil sport mewah dengan harga 800 juta. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPN BM sebesar 40% Lalu, berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Bapak Alex untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia? Jawabannya yaitu PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurang PPN BM sama dengan 10% dikali 800 juta dikurang hasil untuk PPN BM-nya yaitu 800 juta dikali 40% sama dengan 10% dikali 800 juta dikurang 320 juta. Hasilnya 10% dikali 480 juta sama dengan 48 juta. Berarti total harga mobil yang harus dibayarkan Bapak Ahmad adalah harga mobil ditambah PPN ditambah PPN BM sama dengan 800 juta
ditambah 48 juta rupiah ditambah 320 juta, hasilnya itu 1 miliar 168 juta. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.